Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grimaldi Tria Adiat dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempraktekkan ujian praktek yaitu agama tentang dakwah berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan selalu mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi keadaan sehat walafiat kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi terhadap baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bersama ahlul baitnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dan menjelaskan sedikit materi tentang zina atau berzina. Mungkin saat kita mendengar kata zina, hal pertama yang melintas di pikiran kita adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum sah. Namun sebenarnya ada banyak sekali yang dimaksud dengan perbuatan zina. Seperti contoh, kedua mata pun bisa melakukan zina. Kedua tangan pun juga bisa melakukan zina. Kedua kaki pun juga bisa melakukan zina. Dan semuanya itu tinggal kita saja harus tahu bagaimana cara untuk menghindari zina. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala ta'rabu zina innahu kana fahisatan wasa sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ada sebuah contoh cerita. Ada seorang pemuda yang mendatangi Rasul lalu minta izin untuk diperbolehkan berzina. Kira-kira gimana sikap kalian? Marah kan? Masa nggak ada malunya langsung di depan gurunya minta izin untuk berzina? Kata Rasulullah SAW membawa syariah, kalau Rasul bilang halal, halal. Kalau haram, haram. Udah itu berkata, ya udah, barangkali saya dapat pengecualian dari Rasul, boleh saya berzina. Ini harapan seorang pemuda yang tergoda hawa nafsu ingin mendapat solusinya. Dia langsung merasa gampang itu berzina seperti ini, makanya dia datang ke Rasulullah. Lalu Rasulullah marah. Bahkan kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biarkan saya potong lehernya. Biar sekalian mati orang ini, kurang ajar. Dan Rasulullah memanggil orang itu. Ini langkah pertama menenangkan hati seorang tergoda dengan syahwat. Dan Rasulullah SAW berkata, mau saya izinkan berzina. Pemuda itu juga berkata, ya, dengan merasa senang dan semangat. Lalu Rasulullah berkata, boleh. Tapi kira-kira sebelum kamu lakukan, mau nggak orang-orang minta izin untuk dizinai ibumu? Pemuda itu pun menjawab, oh Rasulullah, nggak mau. Rasulullah juga menjawab, orang lain juga nggak mau ibumu dizinai, gimana kalau adikmu? Pemuda pun menjawab, ya Rasulullah, nggak mau. Kemudian Rasulullah menaruhkan tangannya di atas dadanya dan mendoakan, ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, dan jagalah kehormatannya. Tapi apa kata pemuda itu selepas nasihat dan doa dari Rasulullah? Keluar dia dari masjid dan dia berkata, saya paling benci dari zina. Dari cerita yang sudah saya jelaskan, di sini kita belajar apa artinya tentang zina dan janganlah kita untuk melakukannya. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.